Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Ismail dengan NIM 244011001. Di sini kan saya mencoba meringkas beberapa materi dari pertemuan 7 sampai pertemuan 14. Yang pertama itu ada yang namanya konsep dasar desa. Nah, di sini ada yang namanya kader, yaitu orang atau kumpulan yang dibina oleh suatu lembaga atau kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai pemihak dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi. Selanjutnya, adapun peran kader. Yang pertama ini agent of change ya. Yang kedua penghubung. Yang ketiga pelopor. Yang keempat fasilitator. Yang kelima narasumber dan informan. Yang selanjutnya penerus cita-cita, ideologi atau kelompok. Dan yang terakhir adalah penggalak aktivitas antar kader. Adapun peran kader di sini, yang pertama, kader sebagai pemberdayaan masyarakat, yaitu selanjutnya disebut kader desa, menjadi agent of change ya tadi ya. Yang kedua, kader sebagai penghubung, yaitu pemberi pesan dari seorang yang telah masyarakat itu. Maka dalam fungsi ini kader sebagai kepanjangan, yaitu kepercayaan atau pemimpin untuk membantu mempengaruhi mereka. Yang selanjutnya ada kader sebagai pelopor, di mana dalam setiap pencapaian tujuan program tidak harus ada balas jasa atau tindakan yang telah dilakukan oleh kader tersebut. Nah, adapun cara-cara pengoptimalan potensi kader. Yang pertama, jangan terlalu ketat, membuat pembatasan-pembatasan. Yang kedua, pembinaan kader desa harus dilakukan secara positif dan berkesinambungan. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan sistem yang dapat menunjang peran kader desa. Yang keempat, apresiasi atas tindakan yang telah dilaksanakan. Yang kelima, tidak untuk diperintah tapi penyadaran untuk pengembangan diri. Yang keenam, tidak dianjurkan untuk meraih nilai tapi penciptaan kesadaran untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh, memberikan motivasi untuk berpikir, bertindak kreatif dengan tidak meninggalkan landasan pokok. Dan yang terakhir, mengajak mereka untuk memberikan solusi dalam setiap menghadapi masalah dan hindari perspektif yang hanya dapat menyalahkan seseorang. Yang selanjutnya, berbagai pendidikan non formal dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun di sini pengertiannya adalah pendidikan non formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik di lembaga maupun tidak, melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Konsep pendidikan informal ini merupakan konsep pendidikan dan pembelajaran yang berbasis pada masyarakat, dengan harapan dapat mengubah pola pikir masyarakat dan dapat meningkatkan kehidupannya sehingga dapat berbentuk kesadaran ingin berusaha dan berjuang untuk mengubah hidupnya melalui proses pendidikan non formal dapat diberdayakan. Ada beberapa konsep pendidikan di sini, yaitu yang pertama konsep pendidikan non formal ya. Yang pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Yang kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Dan yang ketiga, tahap pengayaan. Adapun di sini tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Tahap ini lebih menekan pada sentuhan penyadaran agar dapat membuka pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi kehidupan saat ini, terutama kondisi lingkungannya. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Di sini ada beberapa langkah yang dilakukan sebagai konsep utama, yaitu kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensi masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kreativitas, serta motivasi. Adapun bidang-bidang PKBM ya, yang pertama bidang pembelajaran, yang kedua bidang usaha ekonomi produktif, yang ketiga bidang pengembangan masyarakat, dan selanjutnya adapun bentuk-bentuk pendidikan non formal. Nah, yang di sini program pendidikan dasar yang memberikan pelayanan belajar
kepada masyarakat yang memiliki kemampuan-kemampuan dasar seperti program literasi. Yang keduanya, program pendidikan lanjutan yang memberikan pelayanan pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti peningkatan produktivitas kerja. Dan yang terakhir, adapun optimalisasi pendidikan non formal. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, menetapkan struktur organisasi pengelola program belajar, mengidentifikasi kebutuhan belajar, merumuskan arah dan tujuan belajar, menyusun pengembangan bahan belajar, melaksanakan kegiatan belajar, dan terakhir melakukan penilaian. Yang selanjutnya adapun konsep perubahan sosial budaya masyarakat. Yang pertama, model-model pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan yaitu pertama konsep pemberdayaan bidang ekonomi, pemberdayaan bidang politik, konsep pemberdayaan di bidang sosial budaya. Adapun dasar ruang lingkup program pengembangan masyarakat. Yang pertama, pelayanan masyarakat atau community service, yaitu merupakan pelayanan corporation atau korporat untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum. Pemberdayaan masyarakat atau community empowering, yaitu program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Hubungan masyarakat atau community relation, yaitu kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunitas dan informasi kepada para pihak yang terkait seperti konsultasi publik, penyuluhan, dan sebagainya. Adapun bentuk-bentuk program. Yang pertama, pemberdayaan pimpinan masyarakat, pengembangan upaya kesehatan bersumber dari masyarakat, pemberdayaan pendanaan masyarakat, pemberdayaan sarana masyarakat, peningkatan pengetahuan masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, dan peningkatan manajemen atau proses pengambilan keputusan. Adapun prinsip di sini yang pertama menumbuh kembangkan potensi masyarakat, menumbuhkan dan atau mengembangkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesehatan. Yang keempat, bekerjasama dengan masyarakat. Yang kelima, penyerahan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Yang keenam, menggalang kemitraan dengan LSM dan organisasi masyarakat yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya, upaya dilakukan secara kemitraan dengan berbagai pihak. Yang dan terakhir itu desentralisasi atau sesuai dengan keadaan dan budaya setempat. Secara umum ada perbedaannya. Yang pertama yaitu dimensi pemberdayaan dan pembangunan. Yang pertama, aspek pemberdayaannya adalah berjangka, menengah, dan panjang, berkesinambungan serta utuh. Kalau untuk pembangunan, jangkanya pendek, temporal, dan parsial. Dalam bentuk dana pemberdayaan, ada blok dana yang dapat digunakan sendiri oleh masyarakat. Kalau pembangunan, semua dana dikuasai pelaksana dari luar. Yang terakhir, ada bentuk evaluasi. Kalau untuk pemberdayaan, evaluasi normatif dan hasil untuk memahami kedalaman permasalahan yang terjadi. Kalau untuk yang pembangunan, berbentuk sentralitas, hanya mempelajari hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan. Yang selanjutnya itu ada MMD, FGD, monitoring, dan evaluasi dalam pemberdayaan. MMD yaitu pertemuan atau perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas untuk membahas hasil survei mawas diri dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil survei mawas diri. Tujuan MMD: mengenal masalah kesehatan atau masalah lainnya di wilayahnya. Yang kedua, masyarakat bersepakat untuk menanggulangi permasalahan melalui pergerakan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat membentuk forum desa atau kelurahan siaga, menetapkan Poskesdes sebagai koordinator pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Yang keempat, masyarakat menyusun rencana kerja untuk menanggulangi masalah kesehatan dan lainnya di wilayahnya.
Yang terakhir, mempersiapkan pelatihan kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan desa. Adapun komponen MMD di sini, yang pertama, peserta tingkat kecamatan seperti camat, TP, PKK, kecamatan, kepala puskesmas, staf puskesmas, dinkes, dan sebagainya. Yang kedua, peserta tingkat desa, ada kepala desa, TP, PKK desa, sekdes, DPD, tokoh agama, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu FGD, itu diskusi kelompok terarah. Adapun monitoring dan evaluasi dan pemberdayaannya yaitu, pertama, monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan. Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program atau proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja. Adapun di sini prinsip monitoring dan evaluasi program pemberdayaan. Yang pertama prinsipnya yaitu harus dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi. Yang ketiga harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. Yang keempat harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. Yang kelima harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. Yang keenam harus objektif. Yang ketujuh harus berorientasi pada tujuan program. Yang terakhir adapun indikator keberdayaan, meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah, meningkatkan kemampuan individu untuk berubah, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses. Yang ketiga, tindakan individu untuk menghadapi hambatan. Yang keempat, meningkatkan solidaritas untuk tindakan bersama orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.